Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Fidianti dari kelas Farmasi D dengan NIM 620230069 semester 1. Saya akan sedikit menerangkan materi perubahan fase-mofase mata kuliah Farmasi Fisika dan diampu oleh dosen Ibu Eka Yuli Kartika, SPD. Nah, ini dia wujud mesofase. Wujud mesofase adalah peralihan antara wujud padat dengan wujud cair, sehingga disebut kristal cair. Jika pada cairan gerakan molekul bebas dan dapat berputar pada 3 sumbunya, dan pada padatan molekul tidak bergerak, maka pada mesofase molekul bergerak dan berputar, tapi terbatas. Selanjutnya, berdasarkan gerakan tadi, ada 2 macam kristal cair, yaitu tipe smektik yang mempunyai gerakan molekul 2 arah dan berputar pada 1 sumbu, dan tipe nematik yang mempunyai gerakan molekul 3 arah dan berputar pada 1 sumbu. Berdasarkan proses pembentukan kristal cair, ada 2 macam kristal cair, yaitu kristal cair termotropik yang didapat dengan pemanasan padatan, misalnya pemanasan kolesterol benzoat pada 145 derajat Celcius, senyawa ini menjadi cairan pada 174 derajat Celcius. Dan kristal cair liotropik yang didapat dengan penambahan solvent dalam padatan tertentu, misalnya campuran triatonamin dan asam oleat. Dalam tubuh manusia, banyak sekali kristal cair, misalnya jaringan otak, pembuluh darah, usus, dan syaraf. Bentuk sediaan semi padat biasanya juga bersifat kristal cair. Kesetimbangan fase. Fase adalah bagian dari sistem yang dengan jelas secara fisik terpisah dari bagian yang lain. Jika fase telah mengalami kesetimbangan, maka besaran-besaran yang ada dalam sistem tersebut sudah berada dalam keadaan yang konstan. Perlu kita menyatakan sejumlah besaran intensif supaya sistem tersebut bisa ditiru dengan pasti. Berikutnya adalah menurut J. Willard Gibbs telah membuat suatu persamaan untuk menghitung jumlah minimal ini. F sama dengan C min P plus 2. F jumlah derajat bebas, C jumlah komponen, P jumlah fase. Jumlah derajat bebas atau degree of freedom, jumlah komponen atau komponen, jumlah fase atau fase. Menurut Giancoli, sifat perubahan fasa atau suatu zat atau materi dibedakan atas, yaitu membeku atau pemadatan, yaitu perubahan wujud zat dari suatu benda cair menjadi benda padat. Contohnya, air menjadi es batu. Dan yang kedua, mencair atau pelelehan, perubahan wujud zat dari suatu benda padat menjadi benda cair. Contohnya, lilin yang dibakar. Tiga, menguap
yaitu perubahan wujud zat dari suatu benda cair menjadi benda padat. Contohnya, jemuran yang basah menjadi kering. 4. Mengembun, yaitu perubahan wujud zat dari suatu benda gas menjadi benda cair. Contohnya, embun di pagi hari. Menyublin, yaitu perubahan wujud zat dari suatu benda gas menjadi benda cair. Contohnya, kapu barus menjadi gas. Titik leleh atau titik beku. Suatu zat adalah temperatur pada mana fase padat dan cair ada dalam kesetimbangan. Jika kesetimbangan semacam itu diganggu dengan menambahkan atau menarik energi panas, sistem akan berubah membentuk lebih banyak zat cair atau lebih Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.